syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan yang sehat, sehingga kita dapat memahami materi kita pada hari ini mengenai skala dan perbandingan. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, untuk lebih memacu semangat kalian, di sini ibu punya tepukan. Nah, namanya tepuk semangat. Ibu contohkan, nanti kalian menirukan ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, udah paham? Ya. Oke, yuk kita lakuin sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah, luar biasa semangatnya. Oke, akan ibu lanjutkan dengan materi kita pada hari ini. Di sini sebelum memasuki materi yang akan kita pelajari, lebih dahulu ibu akan menguraikan apa itu perbandingan dan apa itu skala. Nah, perbandingan merupakan membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang sederhana. Nah, sedangkan skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta, denah, gambar, atau sebagainya dengan jarak sebenarnya. Nah, oke. Itulah tadi uraian sedikit mengenai perbandingan dan skala. Nah, apakah anak ibu ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham. Oke, baiklah, bentar. Jika sudah paham, ibu akan melanjutkan ke rumus skala. Nah, untuk memudahkan kita dalam mencari skala, kita dapat menggunakan rumus segitiga seperti yang ada di gambar. Nah, dalam rumus segitiga ini terdapat S yang bisa kita sebut dengan skala, kemudian JP yaitu jarak pada peta, dan JS jarak sesungguhnya. Nah, untuk satuannya sendiri, S itu satuannya cm, jarak pada peta atau JP itu menggunakan satuan cm, dan jarak sesungguhnya itu menggunakan satuan meter atau kilometer. Nah, untuk rumus skala, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oke, baik, silakan. Bagaimana rumus mencari skala, Bu? Nah, oke, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, untuk mencari rumus skala, kita dapat menggunakan rumus segitiga yang ini tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk mencari skala atau S, kita dapat menutup huruf S ini sehingga nanti akan didapatkan hasil rumusnya S sama dengan JP per JS, di mana JP adalah jarak pada peta atau gambar dan JS adalah jarak sebenarnya. Nah, itu untuk skala. Kemudian bagaimana, Bu, kalau untuk menentukan jarak pada peta? Nah, untuk menentukan jarak pada peta, sama seperti skala, kita tutup JP-nya sehingga akan diperoleh rumus JP sama dengan S dikali JS. Nah, itu untuk JP. Kemudian JS gimana, Bu? Nah, untuk JS sama seperti yang kita lakukan pada skala dan jarak pada peta, yaitu kita tutup huruf JS-nya dan akan menghasilkan JP per S. Nah, oke, di mana JP itu tadi apa? Jarak pada peta atau gambar. Dan JS? Jarak sebenarnya. Nah, oke. Nah, baiklah anak-anak ibu, inilah rumus untuk kita mencari skala, kemudian jarak pada peta, dan jarak sesungguhnya atau sebenarnya. Nah, oke. Agar lebih memahami bagaimana cara mencari skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya, kita masuk ke contoh soal yang ada di depan. Oke, Ibu bacakan soalnya. Jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 9 cm. Jarak sesungguhnya kedua kota tersebut adalah 27 km. Nah, yang ditanya adalah skala. Berapa skala yang digunakan pada peta tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Jadi nanti kita bisa dalam penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus segitiga seperti pada materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Oke. Anak-anak Ibu, perhatikan di sini ya. Jadi kita mulai menjawab. Oke, di sini diketahui. Apa yang diketahui dari soal di atas? Oke. Jarak pada peta itu disimbolkan dengan JP. Oke, JP. Jadi di sini kita tulis JP
JP. Berapa jumlah nilai JP? 9 cm. Oke, jumlah JP adalah 9 cm. Kemudian jarak yang diketahui, jarak sesungguhnya kedua kotak tersebut adalah 27. Nah, jarak sesungguhnya itu bisa kita tuliskan dengan JS. JS. Oke, JS kita tuliskan di sini huruf JS ya. Berapa jumlah huruf JS? 27 km. Oke, JS itu berarti 27 kilometer. Dan kemudian apa sih yang ditanya dari contoh soal di depan? Skala. Nah, yang ditanyakan pada contoh soal di depan adalah skala. Jadi, yang akan kita bahas dan kita cari adalah nilai dari skala. Oke. Nah, untuk mencari nilai skala, kita kembali lagi ke rumus ini agar kita lebih mengingatnya. Untuk mencari skala, berarti S-nya ditutup, mendapatkan rumus kayak di sini ya. Rumusnya akan dihasilkan S sama dengan JP per JS. Oke, pintar. Oke, JP per JS. Kita masukkan nilainya ya. JP berapa anak-anak ibu semuanya? 9 cm. Oke, JP 9 cm. Kemudian JS-nya? 27 km. Oke, JS-nya adalah 27 km. Nah, untuk diingat kembali ya anak-anak, untuk mencari skala, satuan yang akan kita gunakan adalah sentimeter. Nah, karena di sini JS-nya masih dalam bentuk kilometer, maka akan kita ubah dulu menjadi sentimeter. Nah, kilometer kita rubah ke sentimeter, itu dikalikan dengan 100.000. Nah, jadi 27 km ini dikalikan dengan 100.000, hasilnya adalah 2.700.000. Jadi 27 km ini kita rubah menjadi sentimeter, mendapatkan hasil 2.700.000. Oke, di sini kita tulis kembali dengan satuan sentimeter. JP-nya tadi berapa? 9 cm. Oke, JS setelah dirubah ke sentimeter hasilnya berapa? 2.700.000. Oke, 2.700.000 cm. Nah, setelah didapatkan hasil dari perubahan kilometer ke sentimeter, kemudian kita akan menentukan FPB dari kedua bilangan tersebut. Nah, oke. Untuk memudahkan mencari FPB dari 2.700.000, nolnya ini, jumlah nol yang 5 di belakang ini kita sembunyikan dulu. Jadi, jika disembunyikan, tersisa angka 27. Nah, FPB dari 9 itu berapa sih? 9. Oke, FPB dari 9 adalah 9. Dan FPB dari 27 adalah 9. Jadi, dua bilangan ini sama-sama akan dibagikan dengan angka 9. Oke, yuk kita cari. Ini kita sembunyikan dulu ya. Oke, ini anggap aja 0 ini sudah tidak ada ya. Jadi adanya cuma 27. Oke, 9 dibagi 9 hasilnya 1. oke, 1. 1 per 27 dibagi 9 hasilnya 3. oke, pintar. Berarti 27 dibagi 9 hasilnya 3. Nah, karena tadi 0 yang ada di belakang sini kita sembunyikan, dalam penulisan di sini kita kembalikan lagi. Berarti jadinya berapa? 3. 0 ini tadi kita tambahkan, kita kembalikan jadi 300.000. Oke. Jadi dapat didapatkan hasil skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1/300.000, atau bisa kita tulis dengan cara yang sederhana menjadi 1/300.000. Jadi hasil skala yang digunakan pada peta tersebut adalah 1/300.000. Oke, baik. Nah, untuk pembahasan mengenai contoh soal di depan, anak-anak ibu sudah paham
harus kalian kerjakan sebagai oleh-oleh kita pada hari ini. Nah, jadi nanti tugasnya silakan dikerjakan di rumah dan besok pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan kembali ke Ibu. Baiklah, Ibu rasa cukup di pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa menerapkan contoh soal yang kita pelajari bersama-sama tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengingatkan sedikit. Karena kita sekarang di masa pandemi, Ibu akan mengingatkan anak-anak Ibu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3 langkah M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan Menjaga jarak. mungkin hanya itu yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.